Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, agar Ramadan kita tidak terlalu begitu saja, kita perlu menetapkan target yang jelas. Seperti halnya seorang pekerja memiliki KPI, Key Performance Indicator. Seorang muslim juga memiliki target dalam beribadah. Ada 3 target optimalisasi Ramadan yang perlu kita tetapkan. Yang pertama adalah pemantapan ibadah wajib. Itu target yang pertama. Kita harus memastikan semua ibadah wajib kita lakukan dengan sempurna. Ya, sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah. Puasa sebulan penuh tanpa bolong dan diakhiri dengan zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan ibadah sunnah. Target yang kedua, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, membaca Al-Quran, minimal 1 juz setiap hari, itikaf di masjid, khususnya pada 10 hari terakhir, dan bersedekah kalau bisa setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan akhlak yang mulia. Jadi kita bagaimana akhlak yang mulia itu? Kita bisa menahan marah, menjaga lisan dari gibah dan dusta, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mengapa semua itu perlu kita menetapkan target? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, menetapkan target optimalisasi Ramadan bukanlah sekedar formalitas, tetapi memiliki landasan spiritual dan praktis yang mendalam. Ada beberapa mengapa kita perlu menargetkan. Yang pertama adalah kita harus bisa mewujudkan niat dan rencana yang jelas. Kedua, yaitu mencegah kelalaian dan kesia-siaan. Ketiga, memungkinkan evaluasi diri yang terukur. Seperti Umar bin Abdul Aziz memiliki catatan amal harian yang dievaluasinya setiap malam. Beliau berkata, hisaplah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi dengan menetapkan target yang spesifik dan terukur, kita dapat mengevaluasi kemajuan spiritual kita. Kemudian kita harus bisa juga mengatasi keterbatasan waktu Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan Ramadan adalah kesempatan terbatas yang tidak akan terulang dengan cara yang sama. Makanya kita kalau tidak beribadah dengan khusyuk, ya kita tidak istiqomah, kita akan sangat merugi. Seperti halnya seorang pedagang yang memanfaatkan musim pasar. Seorang muslim perlu menetapkan target untuk memaksimalkan musim ketaatan ini. Ya. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menyelaraskan dengan penuh seperti Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki target khusus di bulan Ramadan. Bagaimana cara menetapkan target optimalisasi Ramadan itu? Jadi berdasarkan teladan Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama, ya, berikut adalah cara praktis menetapkan target. Yang pertama adalah evaluasi diri sebelum Ramadan, yaitu tentang muhasabah komprehensif. Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk melakukan muhasabah, introspeksi tentang kekuatan dan kelemahan spiritual kita sebelum menetapkan target. Kemudian pertanyaan kunci, misalnya apa kelemahan utama dalam ibadah saya selama ini, atau ibadah apa yang paling saya abaikan, kita harus tahu. Kemudian apa saja akhlak buruk yang perlu saya perbaiki. Nah itu.
Ketiga itu pertanyaan kunci tadi saya ulang lagi ya. Yang pertama itu apa kelemahan utama dalam ibadah saya selama ini, ibadah apa yang paling saya abaikan, akhlak buruk apa yang perlu saya perbaiki. Nah seperti itu. Jadi yang ketiga adalah praktek. Luangkan waktu khusus 1-2 hari sebelum Ramadan untuk menulis evaluasi diri secara jujur. Kemudian kita juga bisa menetapkan target SMART. Ya, para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali ya, itu selalu menetapkan target yang spesifik dan realistis. Mari terapkan konsep SMART, yaitu spesifik. Jadi alih-alih membaca Al-Quran lebih banyak lagi daripada hari-hari biasa, tetapkan membaca 1 juz Al-Quran setiap hari pada waktu antara asar dan maghrib. Kemudian kita bisa juga diukur, buat target yang dapat diukur, misalnya menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali selama Ramadan ya, atau sedekah 50.000 setiap hari. Kemudian yang ketiga yaitu achievable ya, itu dapat dicapai. Imam Malik berkata, amalan yang sedikit namun konsisten lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Jadi istiqomah, kita harus istiqomah sesuai target dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Kemudian harus ada relevan ya, fokuskan pada area yang paling membutuhkan perbaikan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang fokus pada sedekah karena itu kelebihannya. Jadi time bound ya, berbatas waktu bagi Ramadan ya, menjadi 3 tahap. Yang pertama 10 hari pertama, 10 hari di tengah, dan 10 hari terakhir dengan target yang spesifik untuk setiap tahap sebagaimana teladan Rasulullah SAW yang meningkatkan ibadahnya pada 10 hari terakhir. Kemudian kita membuat rencana harian yang terstruktur. Imam Nawawi dan Imam Syafi'i dikenal memiliki jadwal harian yang sangat berstruktur. Yang pertama adalah pembagian waktu, kemudian buat jadwal tertulis dan tempelkan di tempat yang sering dilihat seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Kemudian yang keempat yaitu kita harus bisa menetapkan target yang prioritas. Imam Ibnu Qayyim mengajarkan prinsip prioritas dalam ibadah yang dapat kita terapkan dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah target pemantapan ibadah wajib. Sholat 5 waktu berjamaah, puasa penuh selama bulan Ramadan, membayar zakat sebelum Idul Fitri, dan menjaga wudhu sepanjang hari. Kemudian yang kedua adalah target peningkatan ibadah sunnah. Sholat taraweh ya 8 atau 20 rakaat dengan penuh khusyuk. Tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian membaca Al-Quran minimal 1 juz per hari. Itikaf 10 hari terakhir, baik laki-laki di masjid ataupun untuk wanita di rumah. Sedekah harian, tetapkan jumlah spesifik. Kemudian menghindari ataupun menghindari hal-hal yang buruk. Kemudian kita menghadiri kajian ilmu minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian kita targetkan juga pembiasaan akhlak yang mulia, yaitu menahan marah, kemudian dengan berbuntu saat merasa emosi, menjaga lisan dari gibah dan mengucapkan aku sedang berpuasa saat tergoda. Silaturahmi dengan 3 orang yang hubungannya renggang, berbuat baik pada tetangga dan berbagi makanan berbuka. Kemudian selanjutnya lagi yaitu menyiapkan sistem pencatatan dan evaluasi. Para sahabat seperti Umar bin Khattab ya, dengan ulama seperti Imam Al-Muhasibi selalu menekankan pentingnya muhasabah, evaluasi harian, buku catatan, evaluasi harian, evaluasi mingguan, penyesuaian target. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu membangun sistem pendukung. Pentingnya lingkungan yang mendukung dalam mencapai target beribadah. Kemudian memperhitungkan tantangan dan kelemahan ya. Nah, di sini apa? Yaitu dalam menetapkan target. Saudaraku fillah, menetapkan target optimalisasi Ramadan adalah bentuk kesungguhan kita dalam memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Jadi
siapapun yang menanam di musim tanam dan menuai di musim panen, Ramadan adalah musim terbaik untuk menanam benih-benih kebaikan. Ya, jangan sampai kita lewatkan. Kita harus punya target. Dengan menetapkan target yang jelas dan terukur, insya Allah kita akan menuai hasil yang berlimpah di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk mengoptimalkan Ramadan dengan target-target yang bermakna dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.